Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi dalam video kali ini. Saya akan mereaksi dan menjawab beberapa komentar yang ada yang berbau pertanyaan, ada yang berbau bernada usul, saran, dan ada yang bernada kritik, tapi ada juga yang menyerang secara pribadi. Di beberapa video saya sebelumnya yang banyak sekarang bercerita tentang video-video viral orang-orang yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Saya ingin menjawab dengan kalimat-kalimat yang seperti berikut ini dengan beberapa penjelasan. Untuk yang memberikan saran, terima kasih. Untuk yang memberikan kritik juga terima kasih. Silahkan saja memberikan komentar. Dan untuk yang menyerang secara pribadi, mengatai saya bodoh, mengatai saya itu oke lah. Saya tidak perlu menjawabnya karena itu bukan ranah saya. Kalau saya menjawab, apa bedanya saya dengan komentar seperti itu? Baik, kita masuk ke tema yang pertama. Ada yang menyarankan bahwa tidak perlu mempedulikan hal-hal seperti itu. Biarkan mereka berkembang dengan caranya, dengan gayanya, dengan isi otaknya masing-masing orang. Iya betul, saya membiarkan itu, orang itu, dan saya tidak pernah mengusiknya. Yang saya ingin memberikan alternatif informasi kepada teman-teman sekalian yang mungkin masih sefrekuensi dengan cara berpikir saya dan kebanyakan orang, bahwa salah satu di antara yang saya pernah ungkapkan dalam video-video sebelumnya, bahwa semakin banyak sekarang orang yang dulu-dulunya itu kelihatan begitu mewah dengan gelar akademisnya, tetapi karena ketidakkonsistensinya dalam menarasikan sesuatu hal, sehingga itu terlihat seperti dalam tanda kutip seperti orang bodoh. Ada beberapa contoh yang saya mohon maaf, seperti Refli Harun. Beliau itu adalah orang yang hebat dalam ilmu ketatanegaraan. Sebenarnya dulu banyak diambil rujukannya oleh teman-teman di DPR pada saat menyusun undang-undang yang berhubungan dengan hukum, apalagi dengan hukum tata negara. Itu beliau banyak dimintai masukan terkait dengan hal-hal seperti itu, dan beliau sangat mewah dalam hal itu. Karena tidak banyak di Indonesia ini orang yang mempunyai keahlian keilmuan tata negara, hukum tata negara, disertai dengan keahlian menarasikan ilmunya. Itu tidak banyak. Refli Harun termasuk di antara yang tidak banyak itu. Saya pengagum berat beliau dulu, ya. Kemudian seperti juga mohon maaf sekali Pak Profesor Dr. Mahfud MD. Saya pernah malah membikinkan grup khusus untuk Mahfud MD itu di Facebook, masih ada sekarang, silahkan dicari. Mahfud MD untuk Indonesia 2024 itu waktu. Dan jujur, saya harus mengatakan bahwa pada pemilu yang lalu saya memilih Mahfud MD. Karena ada Mahfud MD di situ, saya memilih Ganjar Pranowo, bukan Prabowo. Kenapa? Karena begitu kagumnya saya sama Pak Prof. Mahfud MD dalam hal keilmuan, profesinya dari dosen hukum, kemudian masuk sebagai anggota DPR, kemudian masuk sebagai menteri, kemudian masuk sebagai ketua MK, kemudian terakhir berkarir sebagai Menko Polhukam di era Pak Jokowi. Saya mengagumi beliau. Gambaran kekaguman saya seperti saya katakan tadi, saya bikinkan grup Mahfud MD untuk Indonesia 2024. Itu di periode lalu. Tetapi dua orang yang saya highlight malam ini sebagai contoh, ternyata tidak cukup kuat untuk mempertahankan konsistensi sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pakar. Kenapa? Karena di jiwa saya ini ada jiwa jurnalistik.
jurnalisme di dalam jiwa saya. Karena saya pernah jadi pelaku jurnalistik di era saya masih kuliah dulu. Saya pernah jadi wartawan freelance untuk beberapa koran dan untuk beberapa majalah, termasuk majalah Amanah di Jakarta, terbit di Jakarta. Kemudian koran Pelita yang diterbitkan oleh teman-teman dari P3 dulu. Kemudian ada majalah Amanah, Ayah Bunda. Saya pernah menulis di situ sebagai jurnalis freelance. Ini yang saya bawa untuk melihat dua tokoh kita ini, bahwa sosok yang kita highlight saat ini, Profesor Dr. Mahfud MD dan Dr. Refli Harun, itu sekali lagi saya katakan, beliau berdua ini tidak cukup kuat untuk berdiri di tempatnya ketika dia sudah bersentuhan dengan kepentingan politik. Nah, ini yang kita mau luruskan, bahwa bisa saja orang yang berdiri dalam kepentingan politik praktis, apalagi ternyata itu bisa kehilangan konsistensinya, bisa kehilangan jati dirinya, bisa kehilangan wibawahnya. Karena begitu ada 1-2 kali kalimat yang dipertontonkan saat ini dengan beberapa kalimat yang didengarkan oleh orang pada waktu yang lama, waktu lalu, itu jejak digitalnya tidak bisa dihapuskan. Saya ambilkan contoh saja, Dr. Refli Harun. Beliau dulu itu termasuk orang yang mengagumi Jokowi. Malah beberapa podcastnya, di beberapa podcast itu, coba cari saja bagaimana Refli Harun itu mengapresiasi kerja-kerja Jokowi sebagai presiden. Waktu itu kemungkinan Refli Harun menyatakan itu karena beliau dimasukkan dalam salah satu komisaris di salah satu BUMN, kalau tidak salah di Pelindo, di pelabuhan, salah satu BUMN yang menangani pelabuhan. Tetapi begitu dia dikeluarkan, mungkin alasan apa sehingga dia dikeluarkan dari situ, diberhentikan dari salah satu komisarisnya BUMN itu. Kemudian beliau merapat ke barisan-barisan anti pemerintah. Kemudian beliau merapat di Pilpres kemarin ke nomor 1, ke Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar. Itu tidak salah sebenarnya, tidak salah dalam hal berpindah haluan politik, itu tidak ada masalah. Yang kita persoalkan adalah narasi beliau itu terlalu tajam, menikung, dan itu bukan tipe akademisi. Tipe akademisi adalah konsisten terhadap apa yang telah dikemukakan, apa yang telah dilakukan. Itu konsistensi akademisi seperti itu. Nah, beliau ini sekarang coba kita lihat. Orang yang pernah didudukkan sebagai komisaris di BUMN oleh Joko Widodo. Bahasa yang beliau selalu sampaikan sekarang, yang terakhir malah, yang sangat viral itu, beliau mengatakan Jokowi itu lebih baik dibuang ke luar negeri. Ini akan menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang yang mengamati beliau dari dulu. Ini profesor apa preman? Ini dokter, akademisi, atau orang jalanan? Itu yang kita mau lihat. Nah, posisi saya untuk mengatakan kepada teman-teman yang masih sefrekuensi dengan saya, hati-hati dengan provokasi yang seperti ini. Karena Refli Harun yang kita kenal sebagai ahli hukum tata negara, ternyata sekarang ahli politik. Dia masuk dalam politik yang sangat kontroversial dan bisa menyerang pribadi, bisa mendatangkan kegaduhan dan sebagainya. Dan perlu dicatat teman-teman sekalian, kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Jokowi, mencintai, menyukai dan sebagainya itu masih di atas 70%.
Artinya orang yang bisa menjadi resah, menjadi marah karena itu, kata-kata itu, buang Jokowi ke luar negeri, itu bisa mengakibatkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Seperti misalnya kalau ketemu dengan orang-orang yang betul-betul cinta kepada Jokowi di jalanan, kemudian dia diapa-apakan, itu kan bisa menimbulkan kehebohan di mana-mana. Itu satu. Jadi posisi saya akan mengatakan kepada penonton saya bahwa tidak tidak lagi kita perlu mendengarkan kata-kata Refli Harun untuk waktu-waktu sekarang ini, karena beliau tidak lagi menjadi ahli tata negara, tetapi beliau adalah advokat, pembela, dan pemain politik sekaligus. Itu satu. Jadi saya minta kepada teman-teman si waras, otaknya, akal pikirannya, jangan pernah mengatakan Refli Harun itu pantas kita ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang saya kagum Prof. Dr. Mahfud MD, saya sangat kagum kepada beliau baik sebagai Nahdliyin maupun sebagai orang warga negara Republik Indonesia. Saya sangat menyayangkan podcast-podcastnya dulu, baik di Deddy Corbuzier, di pokoknya banyak lah, silahkan teman-teman mencari podcast-podcastnya, wawancaranya Mahfud MD dengan beberapa podcaster pada tahun 2020-an lah ke sini, sampai 2023. Malah sebelumnya, itu pengagum berat Pak Jokowi. Sampai beliau pernah mengatakan di salah satu podcast, bahwa saya melihat Jokowi itu adalah orang yang betul-betul sangat telaten, istimewa dalam hal melaksanakan sholat. Di beberapa pertemuan di dunia internasional, kalau sudah waktunya salat, Pak Jokowi itu meninggalkan tempat persidangan untuk melaksanakan sholat. Itu pengakuan pujian Mahfud MD di mana-mana. Tetapi sekarang sudah ada juga bahasa Mahfud MD yang mengatakan Jokowi yang merusak tatanan negara, tatanan kehidupan bernegara. Mungkin yang beliau maksud itu di beberapa podcast juga yang menggarisbawahi persoalan keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi wakil presiden karena persoalan usia yang dirubah jadi 40 menjadi tetap 40, tetapi pernah menjabat sebagai salah satu orang yang dipilih secara demokratis. Maka masuklah Gibran di situ, loloslah beliau. Mungkin itu yang dimaksud Pak Mahfud MD sebagai Jokowi itu telah merusak tatanan kehidupan bernegara. Tetapi perlu diketahui teman-teman, dan kita bisa buka lagi video-video sebelumnya tentang keinginan orang banyak untuk menjadikan Gibran itu sebagai wakil presiden. Coba Puan Maharani, salah satu ketua DPP PDIP, beliau pernah mengatakan kalau Gibran kalau MK bisa meloloskan syarat untuk Gibran menjadi wakil presiden, kita akan jadikan wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Artinya ada keinginan itu untuk melakukan itu. Dan itu menurut informasi yang saya dengar, memang yang pertama kali menggugat persyaratan presiden wakil presiden di MK itu adalah orang PDIP, meskipun ditarik lagi dan orang lain melanjutkan. Ini yang kita harus mengatakan bahwa Pak Mahfud itu mungkin tidak paham sejarah, cerita atau kisah latar belakang dari dijadikannya Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo. Kemudian yang kedua, Gibran itu pernah dilamar oleh Anies Baswedan. Mungkin kemungkinannya juga bisa begitu, menunggu keputusan MK. Kenapa hanya Jokowi yang diobok-obok, dikomentari, bukan Ganjar, bukan Anies yang pernah datang khusus ke Solo untuk meminta Gibran itu menjadi wakilnya? Kemudian, apakah ini keinginan Jokowi untuk menjadikan anaknya wapres? Bukan.
Ini saya harus luruskan kepada teman-teman, itu bukan. Coba lihatlah jejak-jejak digital sebelumnya. Coba kita lihat jejak digital sebelumnya. Prabowo selalu mengatakan, saya yang meminta kepada Jokowi untuk menjadikan anaknya sebagai wakil saya di pemilihan presiden. Banyak yang mengatakan itu. Ahmad Sukmidasko juga mengatakan begitu. 5 kali Prabowo meminta kepada Jokowi, dan nanti permintaan yang kelima baru Jokowi mengatakan, kalau anaknya mau silahkan. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi kalau mau menyalahkan Gibran sekarang menjadi wakil presiden, jangan salahkan Gibrannya, jangan salahkan Jokowinya. Kenapa? Karena ada orang yang menggugat di MK, kemudian itu ditunggu oleh Puan Maharani dengan Anies Baswedan. Begitu lolos di MK, diloloskan untuk bisa menjadi wakil presiden, Prabowo yang tampil mengambil itu. Karena PDIP sudah duluan menetapkan Prof Mahfud sebagai wakilnya. Dan kita harus ingat, Prabowo paling terakhir menetapkan calon wakil presiden. Kenapa hanya Jokowi yang diobok-obok, yang dihina-hina? Kenapa bukan Anies yang berharap juga wakil presiden Gibran? Kenapa bukan PDIP yang berharap juga Gibran menjadi wakilnya Ganjar? Di sini posisi saya sebagai seorang yang mengumpulkan data digital di media sosial, bahwa kalau ada orang yang sudah bersentuhan dengan politik, jangan harapkan lagi kejujurannya menilai sesuatu. Karena politik gaya Indonesia itu adalah politik yang saling menjatuhkan. Ini sebenarnya gaya, bukan gaya akademisi yang saling menjatuhkan itu. Kalau gaya akademisi saling menguatkan data, saling menguatkan pendapat. Kalau ada yang mau dikoreksi, dikoreksi dengan analisa yang sangat tajam, dengan cara yang beradab dan penuh dengan kejujuran. Oleh karena itu, disinilah posisi saya untuk sedikit membantu teman-teman, jangan sampai terpengaruh lagi oleh minimal yang kita highlight malam ini, ya, kedua tokoh kita ini. Ya mungkin secara akademis beliau masih mengajar, beliau masih tetapi kalau beliau mengomentari hal-hal yang politis, saya sarankan kepada teman-teman, jangan pernah mendengarkan lagi dengan tujuan untuk mengikuti mentaati. Boleh didengarkan, tapi coba cerna, analisa pernyataan-pernyataan kedua tokoh ini. Banyak tokoh lain yang saya ingin highlight, tapi cukup ini yang saya katakan. Kita harus prihatin melihat dua tokoh kita ini menjadi seorang politisi, padahal awalnya beliau adalah akademisi, pakar di bidangnya, ternyata tidak cukup kuat berdiri di posisinya karena sudah dimasuki pikiran-pikiran politik. Dan sekali lagi saya katakan, gaya politik Indonesia itu gaya menjatuhkan, saling menjatuhkan. Prabowo bisa merubah itu dengan gaya merangkul yang belajar dari Jokowi. Itu yang kita harus ingat. Prabowo itu diajar oleh Jokowi untuk merangkul karena Jokowi telah melakukannya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan malam ini. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kepada teman-teman yang pernah dan sudah pernah memberikan saran, kritik, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau video ini bermanfaat silahkan di-share. Kalau ada lagi yang mau berkomentar silahkan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.